Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Venusian yang lagi dengerin podcast ini nih. Selamat datang di podcast yang tidak pernah ditunggu-tunggu tapi pasti akan menyenangkan. Bersama narasumber kita, Kak Alifa Naura. Halo. Halo. Oke. Topik podcast kita hari ini adalah Omikron. Omikron. Oke. Langsung aja, selamat datang. Gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik, Kak Ara. Lagi sibuk apa nih, Kak Naura? Lagi sibuk nugas aja sih, Kak. Namanya juga mahasiswi ya kan? Oh iya, bener banget ya. Tugasnya banyak Iya. banget. Iya. Oke. Virus terbaru Omikron nih, Kak. Langsung aja ya nih ya kita ya. Kira-kira apa sih yang Kak Naura ketahui tentang virus ini nih? Jadi nih, Kak Ara, diketahui varian COVID-19 Omikron dengan nama lain B11529 berkembang 70 kali lebih cepat dari versi asli corona dan varian Delta dalam 24 jam. Varian Omikron terdeteksi akhir November di Afrika Selatan. Adapun Omikron dicirikan sebagai penyakit bergejala ringan nih, Kak. Oke, penyakit bergejala ringan nih ya, Kak. Kira-kira gejala dan efek apa sih yang ditimbulkan seperti itu? Seperti yang saya lihat dari foxnews.com, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS atau CDC, menyatakan bahwa ciri-ciri dari varian Omikron yaitu sebagai berikut. Bisa demam, batuk, sesak nafas, kemudian kelelahan, itu juga termasuk nyeri otot, sakit kepala, kehilangan rasa atau bau, kemudian hidung tersumbat, mual atau muntah, dan diare. Jadi hampir ada banyak yang kesamaan dari corona sebelumnya ya, Kak ya? Iya, Kak, benar. Oke, lalu ada nggak sih Kak langkah-langkah pencegahan untuk diri sendiri nih supaya protect diri sendiri gitu dari yang dianjurkan itu seperti apa sih? Ada Kak, pasti ada seperti penggunaan masker yang pas, kemudian kita bisa menjaga kebersihan tangan, menjaga jarak fisik minimal 1 meter dengan orang lain, meningkatkan ventilasi ruangan, kemudian menghindari kerumunan atau keramaian, melakukan vaksinasi, terus ketika kita batuk nih, kita tutup dengan siku atau tisu yang ditekuk Kak. Oh, Gitu. berarti dengan siku kayak gini ya? Harus di sini ya kan? Iya Kak, iya benar-benar. Oke. Nah, itu informasi terbaru nih teman-teman. Nah, kalau ada tindakan nggak sih Kak, kayak tindakan pengawasan yang tepat gitu untuk penanganan virus ini gitu? Dari WHO sendiri meminta negara-negaranya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu seperti vaksinasi, kemudian ada peningkatan upaya pengawasan terhadap varian corona yang beredar, kemudian pendataan data secara lengkap, melaporkan kasus atau klaster yang terinfeksi, melakukan penyelidikan lapangan dan penilaian laboratorium. Oh, kalau dari mendata secara lengkap, lalu melaporkan kasus atau klaster yang terinfeksi, itu berarti pemerintah ya, Kak, ya, yang menanganinya ya? Ya Kak, dari pemerintah. Oke. Lalu ada nggak sih, Kak, efek samping seseorang yang udah terjangkit virus ini gitu? Jadi kayak efek setelahnya gitu? Ya Kak, ada Kak, seperti yang sudah terkena COVID-19 ini mengalami beberapa efek kesehatan, termasuk badan yang lemas, susah berpikir, sampai gangguan stres pasca trauma. Oh, bahkan sampai bisa trauma gitu ya, Kak, ya, karena terjangkit ini ya, Kak, ya? Ya Kak, Wah, sangat disayangkan disayangkan sekali. sekali Kak. Kira-kira nih, ini kan virus terbaru nih ya, Kak. Ini tuh ada obatnya nggak sih, Kak, udahan? Untuk virusnya ini sendiri masih diteliti oleh para ahli Kak, jadi belum ada obatnya. Namun virus ini bisa kita cegah kok dengan vaksin. Oke, dari tadi Kak Naura tuh ngomongin tentang vaksin gitu. Nah, kira-kira tuh vaksin tuh apa sih, Kak? Nah, kalau terus kan tadi bilang kalau bisa mencegah virus ini, itu cara kerjanya gimana sih, Kak? Iya, ya. Jadi
Vaksin ini sendiri adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme dari virus itu sendiri, yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Jadi, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya. Oke, berarti secara tidak langsung tuh yang tidak terjangkit disuntikan virusnya ini ya, Kak, ya? Tapi karena sudah diolah, jadi aman untuk diberikan, Ya, seperti itu. dipastikan aman kok, Kak. Oke. Nah, virus ini kan katanya tadi awal mula masuknya itu dari Afrika Selatan ya kan, Kak? Itu tuh kira-kira nih, Kak, ini virus terbaru nih udah masuk di Indonesia belum sih? Kan nakutin banget tuh kayaknya tuh efek sampingnya tadi. Iya, Kak. Sangat disayangkan sudah sih, Kak, sejak malam Oh, tanggal 15 Desember kemarin. Jadi hal ini tuh disampaikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Pak Budi Gunadi Sadikin, melalui keterangan pers pada Kamis 16 Desember, Kak. wah, sangat disayangkan banget ya, Kak, ya udah masuk di Indonesia ya. Dia sudah menjakit ke Indonesia aja. Oh iya, oke. Apakah Kak Naura, kalau boleh tahu nih ya Kak, apakah Kak Naura ini tahu orang pertama yang terjangkit virus ini yang masuk ke Indonesia nih Kak? Pasti kan berarti dia dari luar negeri ya kan Kak, masuk ke Indonesia gitu. Itu siapa sih Kak? Virus corona varian Omicron ini terkonfirmasi positif menjangkit satu pasien dengan inisial NK. Dia tuh seorang pekerja pembersih di RSD Wisma Atlet, Kak. Oh, ini untuk itu ya Kak ya, rumah sakit yang untuk karantina itu ya Kak ya. Berarti dia Iya, terjangkit yang orang lain karantina. dong, berarti ya. Mm-mm. Oke, oke. Nah nih, dengar-dengar nih Kak, dengar-dengar katanya Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI, Dr. Agus Dwi Susanto, menyarankan masker apa saja yang boleh dipakai dan tidak nih Kak. Benar nggak sih? Iya, Kak, benar, Pak. Bapak Ketua Umum Dr. Agus menyarankan masker yang masih efektif menangkal virus corona, Kak. Jenis maskernya ini seperti N95 yang harus digunakan para petugas medis dan masker double atau masker bedah ditambah masker kain untuk penggunaan sehari-hari. Namun juga ada nih Kak, masker yang tidak disarankan seperti masker katup atau masker yang ada katup yang bisa dibuka. Kemudian ada masker kain yang bukan katun ditambah tidak 3 lapis. Kemudian ada masker buff atau scuba yang hanya satu lapisan saja. Itu sangat tidak disarankan, Kak. Oh, masker scuba itu Oleh kan yang pengaruh. kayak kayak apa ya, idol-idol pakai itu ya Kak ya, yang bagus Iya, itu Kak benar, ya? Kak. Iya, 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 benar. malah nggak boleh ya? Nggak boleh, Kak. Oke, karena hanya Tidak satu lapisan ya? direkomendasikan. Oke, oke. Nah, Hmm. kalau dari pemerintah nih, Kak, kan ya pasti ini harus terhandle dengan baik oleh pemerintah juga kan, Kak. Ini apa yang dilakukan sih terhadap virus baru yang masuk di Indonesia tanpa diundang ini nih? Pak Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini sudah menyatakan pemerintah akan memperketat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di daerah-daerah setelah varian Omikron terdeteksi di Indonesia. Jadi Bapak Ma'ruf ini mengatakan pemerintah juga akan membuka peluang untuk tidak menurunkan level PPKM di masing-masing daerah hingga Januari 2022 mendatang. Wah, berarti nggak ada tahun baru dong, Kak. Nggak ada. Kita tunggu informasi selanjutnya Tapi aja kita, kali ya. ya kita tunggu informasi Iya, selanjutnya aja, Kak. oke. Iya, Baik. Terima kasih banyak buat ya. Kak Naura sudah mau datang di podcast kita hari ini. Terima kasih juga buat Terima kasih Dinusian yang juga udah mau dengerin kabarnya. podcast kita kali ini. Saya Paramita Hanuma Maranggana dengan NIM D22202103327 kelas D2215 pamit undur diri bersama narasumber kita. Arifan Naurarianda dengan NIM D222021033116. Pamit undur Apa? diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wabarakatuh. Dah.